Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala an-nadhim rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Zikrus sabiqina lil Islam. Sampai situ ya. Zikrus sabiqina lil Islami, ini adalah menyebutkan orang-orang yang terdahulu dalam masuk Islam. Jadi ini bab menyebutkan orang-orang yang pertama masuk Islam. Qala minar rijal ibnu abi kuhafati qala bihi Hassanu fil qasidati wa iddatun minas sahabatil ula waffaw wa tabi'uhum mimman tala. Minar rijali Ibnu Abi Kuhafah, jadi ditakdirkan ay aslama minar rijali gitu ya. Telah masuk Islam minar rijali, dari golongan laki-laki, itu Ibnu Abi Kuhafah. Jadi Ibnu Abi Kuhafah, siapa Ibnu Abi Kuhafah? Kalau ditakdirkan aslama minar rijali berarti Ibnu Abi Kuhafah, jadi fa'ilnya aslama yang dibuang. Kalau dibuat minar rijali sebagai khabar muqaddam berarti Ibnu Abi Kuhafah menjadi mubtada muakhar. Yang pertama masuk Islam adalah Ibnu Abi Kuhafah, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Kuhafah bin Amir, atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki. Adapun ayahnya beliau Abdullah bin Abi Kuhafah itu masuk Islamnya pada Yauma Fathi Makkah, pada Fathu Makkah masuk Islamnya. Qala bihi Hassanu fil qasidati, qala bihi telah berkata bihi dengan Islamnya Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an atau Ibnu Abi Kuhafah, bi annahu man aslama minar rijal, siapa yang berkata Hassan bin Thabit, ini syair min syu'ara'in Nabi, berkata fil qasidati dalam qasidahnya, wa iddatun minas sahabatil ula waffaw wa tabi'uhum mim wa iddatun minas sahabatil ula waffaw wa tabi'uhum mimman tala. Wa iddatun ay waqad aslama iddatun, wa iddatun dan telah masuk Islam siapa itu iddatun, bilangan, minas sahabati dari kalangan sahabat, al-ula waffaw. Al-ula ini isim mausul ya, jadi bermakna alladzina. Al-ula waffaw, yang waffaw itu melaksanakan janjinya. Kalau bahasa Jawanya nuhoni. Fa'ilnya waffaw adalah sahabat. Wa tabi'uhum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Mimman tala, dari orang-orang yang mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tala ay
tabi'a, yakni menyandingi atau mengikuti Abu Bakar As-Siddiq fil Islam. Jadi ada beberapa orang yang masuk Islam berdasarkan perjuangan atau ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, nanti disebutkan ya. Ibnu Zaid, Sa'id ya. Kemudian Utsman, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu termasuk mereka yang masuk Islam dengan ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khadijah tadhkur awwalan niswani, Aliyan ya'dud awwal as-sibyani. Khadijah tadhkur awwalan nisyani. Khadijah ya, ini menjadi maf'ulnya uzkur ya. Khadijah sebutkan, awalan nisyani menjadi hal, awala halnya sebagai pertama dari kalangan perempuan, maksudnya yang masuk Islam pertama dari kalangan perempuan. Aliyan ya'dud awwal as-sibyani. Aliyan sebutkan Ali. Aliyan u'dud. Aliyan maf'ul ya, u'dud maf'ul dari u'dud, hitunglah. Ali, hitunglah awwal as-sibyani, halnya sebagai bocah pertama atau anak kecil pertama yang masuk Islam. Dari yang pertama minar rijal yang masuk Islam Ibnu Quhafa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua dari kalangan wanita, yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Dari kalangan anak kecil yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wa umruhu thamanin aw mu'asyaru aw sittun aw khamsun wa qila akbaru. Wa umruhu mubtada ya, dan umurnya Ali bin Abi Thalib ketika masuk Islam itu thamanin, 8 tahun. Qaul pertama, au mu'asyarun atau 10 tahun, ma'asyarun ay asyrun, 10 tahun, au sittun, ada juga mengatakan 6 tahun, au khamsun atau 5 tahun. Wakila, dan dikatakan apa itu qaul, umruhu akbaru. Jadi takdirnya setelah kila itu ada yang dibuang, wakila qaulun umruhu akbaru. Jadi akbaru menjadi khabar dari mubtada yang dibuang, mubtadanya takdirnya umruhu. Jadi wakila, dan diucapkan ucapan atau pendapat bahwa umurnya Ali bin Abi Thalib saat masuk Islam itu akbaru, lebih besar dari 8 atau 10 atau situn atau 5 dan seterusnya itu. yakni di atas 10 tahun berarti. Minal mawali Zaid bin Harithah kana mujalisan lahu muhadithah. Minal mawali ay aslama minal mawali, masuk Islam dari kalangan budak yang pertama masuk Islam dari kalangan budak itu Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah, karena ada Zaid ibnu Harithah itu mujalisan lahu,
ailin nabi, yaitu orang yang sering kumpul duduk bersama Nabi, muhaditsah, dan orang yang sering berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sangat dekat dengan Nabi. Awalnya budaknya, kemudian diambil anak angkat, sempat ditabanni oleh Nabi, ya. Sempat disebut Zaid bin Muhammad itu, yang kemudian turun ayat itu falamma qadha Zaidun wataran zawwajnakaha, itu adalah Zaid bin Harithah. Jadi yang pertama masuk Islam dari kalangan budak minal mawali. Utsman wa Zubair wa ibn Aufi, Talhatu Sa'dun aminu min khawfi. Utsmanu ay aslama Utsmanu, telah masuk Islam Utsman, wa Zubair, dan Zubair ibnul Awwam, wa ibn Aufi, dan ibnu Auf putranya Auf, yakni Abdurrahman ibnu Auf, Talhatu dan Talha, Sa'dun dan Sa'ad bin Abi Waqqas, aminu min khawfi, mereka semua ini karena masuk Islam mereka aman dari rasa takut. Idh amanu bida'wati siddiqi kadzabnu mad'unin bidat tariqi. Idh amanu, di dalam waktunya mereka beriman. Jadi yang di atas itu tadi mereka beriman bida'wati siddiqi, dengan ajakan Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kada khabar muqaddam, kada itu seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ibnu Mad'un, yakni Utsman bin Mad'un, putranya Mad'un, mubtada ya, muakhar, yaitu Utsman bin Mad'un bidzat tariqi, dengan jalan ini, yakni jalan ini maksudnya bidzat tariq ay bida'wati siddiq. Jadi sama, Utsman bin Mad'un masuk Islamnya juga dengan dakwanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Thumma Abu Ubaidatin wal Arqamu, kadza Abu Salamatal Mukarramu. Thumma Abu Ubaidatin, kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, wal Arqamu, dan Al-Arqam. Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Jadi Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Kada itu seperti Al-Arqam ibnu Abil Arqam, Abu Salamata. Abu Salamata mubtada muakhar dari kada. Abu Salamah Al-Mukarramu, yang dimuliakan. Abu Salamah ini suaminya Ummu Salamah. Abu Salamah ini akhur radha, jadi saudara sepersusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan yang disusui oleh Thuwaibah itu kan ada 3, Sayyidina Hamzah, kemudian Abu Salamah, kemudian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Sayyidina Hamzah dan Abu Salamah itu 2 saudara radha'nya Nabi. Nah, ini ceritanya Ummu Salamah yang waktu Abu Salamah meninggal diajari doa sama Nabi, suruh baca doa Allahumma akhlifni Allahumma akhlifni khairan minha ay min musibati, ya. Ya Allah, gantilah aku yang lebih baik dari musibahku. Nah, waktu diajari Nabi doa itu, Allahumma akhlifni khairan min musibati, itu minha, itu dia sempat iskal Ummu Salamah, apa ada
suami yang lebih baik dari Abu Salamah. Waktu itu Abu Salamah terkenal sebagai suami yang sangat baik di mata istrinya. Nah, tetapi ternyata benar doa Nabi SAW itu. Pada akhirnya Ummu Salamah setelah berdoa itu tidak lama dilamar oleh Nabi SAW dan menjadi istrinya Nabi. Benar-benar mendapat suami yang lebih baik dari suaminya yang pertama, yaitu manusia yang terbaik Sayyidina Muhammad SAW. Wa ibnu Sa'idin Khalidun qad aslama wa qila bal qablahu taqaddama kadza ibnu Zaidin ay Sa'idun lamira wa zawjuhu Fatimah tukhtu wa zawjuhu Fatimah tukhtu Umara. Wa ibnu Sa'id, dan Ibnu Sa'id mubtada ya, Ibnu Sa'id Khalidun badal. Ibnu Sa'id itu siapa namanya? Khalid. Jadi Khalid Ibnu Sa'id itu qad aslama, telah masuk Islam. Khalid Ibnu Sa'id, wakila, dan dikatakan sebuah qaul, bal qablahum taqaddama, ay bal taqaddama Khalid qablahum. Tetapi ada qaul pernah mengatakan, qil yang mengatakan bahwa Khalid ibn Sa'id ini sudah masuk Islam lebih dulu sebelum mereka-mereka itu yang di atas itu, yang setelahnya Abu Bakar As-Siddiq yang di bawah itu ya. Begitu juga kadza ibnu Zaidin ay Sa'idun lamira. Kadza itu seperti Khalid ibnu Sa'id, ibnu Zaidin yaitu Sa'id ibnu Zaid, ay Sa'idun yaitu Sa'id bin Zaid, lamira ay la syakka mawjudun. Lamira tidak ada keraguan, itu maujud. Wa zawjuhu Fatimah tukhtu Umar, dan suaminya istrinya, wa zawjuhu, dan istrinya Sa'id bin Zaid, Fatimah, yaitu Fatimah ukhtu Umar, saudara perempuannya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Berarti Sa'id bin Zaid ini iparnya Umar ibnul Khattab yang ketika itu sedang membaca Al-Quran ya, surat Thaha bersama dengan Fatimah dengan ukhtu Umar, ketika Sayyidina Umar bermaksud akan membunuh Nabi SAW dan akhirnya masuk Islam setelah mendengar bacaan Al-Quran dari ukhtuhu Fatimah. Kadzaka Abdullahi ma'qudamah huma li mad'unin Sa'id al-hamah. Kadzaka Abdullahi, kadzaka itu seperti Fatimah, Abdullah ma'qudamah, Abdullah menjadi mubtada ya, ma'qudama beserta Qudama, huma mubtada lagi, huma keduanya yakni Abdullah dan Qudamah, li mad'unin itu kepada mad'un, yakni maksudnya putranya mad'un, berarti Abdullah bin Mad'un, Qudamah bin Mad'un. Sa'id al-hamah, Sa'id al-hamah itu orang yang beruntung. Al-hamah itu ra's ya, ra'sul atau ra'isul qaum ya, ra'sun yang beruntung kepalanya. Maksudnya
di sini bermakna menjadi kepala kaumnya, menjadi ketua dari kaumnya, atau ada juga yang memaknai Sa'id al-hama ay bimakna syuja', orang yang berani, ya. Dua-duanya orang yang berani semuanya. Abdullah bin Mad'un dan Qudama bin Mad'un. Wa Hatibun Hattabun ibn al-Harithi asma'u Aish wa hiya ghairu tamithi. Wa Hatibun dan Hatib masuk Islam. Ini Hattabun, kemudian Hattab ibn al-Harithi, kedua-duanya putranya Harith, Hatib ibn al-Harith dan Hattab ibn al-Harith. Asma'u, kemudian Asma bintu Abi Bakar, Aish, yakni Aisyah bintu Abi Bakar, Wahia dan Aisyah itu ghairu tamithi, wanita yang belum haid, Kadzabnu Ishaq bidzaka ibnu Ishaq bidzakan farada wa lam takun a'ishu mimman wulida. Kadzaka ibnu Ishaq bidzakan farada wa lam takun a'ishu mimman wulida. Kadzaka kadza ibnu Ishaq bidzakan farada. Astagfirullah. Kadza itu seperti ini, yakni seperti zikru Aisyah radhiyallahu anha minas sabiqin. Ibnu Ishaq mubtada, Imam Ibnu Ishaq, bidzaka infarada, bidzaka dengan penyebutan Aisyah minas sabiqin itu infarada, tersendiri, yakni tersendiri Ibnu Ishaq dalam menceritakan hal tersebut. Walam takun Aisyu mimman wulida, jadi inda Abi Ishaq tidak bisa dimasukkan minas sabiqin karena pada saat itu ya Allah, pada saat itu Aisyah belum dilahirkan. Walam takun Aisyu mimman wulida. Ditaklikannya itu qaulu Ibnu Ishaq inna Aisyah radhiyallahu anha kanat minas sabiqin naqalahu anhu Ibnu Hisham fi siratih. Ini maksudnya ya. Waradahul musannif qala mughlati fi sirati qala mughlat fi siratihi ba'da naqli kadza qala Ibnu Ishaq wa huwa wahmun lam takun Aisyatu wulidat ba'du fa kaifa tuslimu wa kana mauliduha sanata arba' minan nubuwah. Menurut pendapat ini lahirnya Aisyah itu tahun keempat setelah kenabian, berarti setelah Nabi diutus, wallahu a'lam. Jadi ada pendapat begitu ya. Ada dua pendapat tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Fatimatun fukaihatuz zawjani tilka lidzaka hadhihi lisani. Fatimatun, kemudian Fatimah. Fukaihatun, kemudian Fukaihah. Ini Fatimah bintu
bintul Mujallil, Fukaihah bintu Yasar. Az-Zawjani keduanya menjadi istri. Tilka lidzaka hadhi litsani. Tilka berarti maksudnya Fatimah. Tilka yakni Fatimah bintu Mujallil, mubtada ya. Itu lidzaka, istri untuk Hatib. Hadhihi mubtada lagi, Fukaihah ini Fukaihah bintu Yasar litsani menjadi istri untuk orang yang kedua yaitu Hattab. Jadi ada dua bersaudara, putranya Harith, Hatib ibnul Harith dan Hattab ibnul Harith. Ini dua-duanya ini kan bersaudara, menikah. Yang Hatib jadi suaminya Fatimah, punya istri namanya Fatimah bintul Mujallil. Kemudian Hattab punya istri namanya Fukaihah bintu Yasar. Ubaidah bin Haritsin Khabbabu ibnul Aratti kulluhum ajabu. Ubaidah ibnu Harith ya, dan Ubaidah ibnu Harith, kemudian Khabbab ibnul Arat, kulluhum ajabu, semuanya mereka semua yang al-madhkurun yang disebut dari awal tadi itu, ajabu mereka telah memenuhi panggilan ilal Islam, ajabu ilal Islam. Kadza salitu wa huwa ibnu Amri wa ibnu Hudzafatin Khunaisun Badri. Kadza salitu, kadza itu seperti ini Khabbab, Salid mubtada ya, mubtada muakhar Salid, wa huwa siapa Salid itu? Ibnu Amri, berarti Salid ibnu Amr. Wabnu Hudzafatin, dan ibnu Hudzaifah. Siapa namanya? Khunaisun, menjadi badal ya, Khunaisun Badri, Khunais bin Hudzafah Badri, ay huwa Badriyun. Badri itu menjadi khabar ya, ada mubtada yang dibuang, takdirannya huwa, jadi Khunais huwa Badriyun gitu. Jadi Khunais ini termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Wa ibnu Rabi'ah ismuhu Mas'udu wa Ma'mar ibn Haritsin Ma'dudu. Wa ibnu Rabi'ah, dan putranya Rabi'ah, ismuhu Mas'udu. Ismuhu ay ismu Rabi'ah Mas'ud, yaitu Mas'ud. Wa Ma'mar ibnu Haritsin, dan Ma'mar ibnu Harith itu Ma'dudu. Ma'dudu ay terhitung minas sabiqin, Ma'dudun minas sabiqin. Wa walada Jahshin huma Abdullah, kadza Abu Ahmad Abdun Awwah. Wa walada Jahshin ay wa minas sabiqin walada Jahshin, takdirannya begitu. Jadi ada khabar yang dibuang dan itu minas sabiqin, walada Jahshin menjadi mubtada muakhar, dua putranya Jahsh. Huma walada Jahshin itu siapa? Abdullah, itu Abdullah. Kaza, dan itu kaza itu seperti Abdullah, Abu Ahmad, yaitu Abu Ahmad. Siapa namanya? Abdun. Jadi Abdun itu nama orang ya, kunyanya Abu Ahmad. Awwah, yang banyak
kembali kepada Allah, ay raja'un ilallah. Berarti ada Abdullah bin Jahash, ada Abdun bin Jahash. Yang Abdun ini kunyanya Abu Ahmad. Kadza syabihul Mustafa ay Ja'faru, asma'u zawjuhul halifu Amiru. Kadza syabihul Mustafa, kadza itu seperti ini Abdullah atau Abdun, ya seperti Abdun. Kadza itu seperti ini Abdun, syabihul Mustafa mubtada, syabihul Mustafa orang yang menyerupai Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Ai Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib, ya. Asma'u zawjuhu, Asma yakni Asma bintu Umais, ya. Asma bintu Umais itu zawjuhu ay zawju Ja'far, istrinya Ja'far. Al-Halifu Amiru, kemudian Al-Halif orang yang menjadi sekutu atau yang menjadi teman, sadiq, ya. Siapa itu? Amir, Amir bin Rabi'ah. Jadi Amir bin Rabi'ah. Ayyashun ya'ni ibna Ayyashun ya'ni ibna Abi Rabi'ati wa zawjuhu Asma ila Salamati. Ayyashun dan Ayyash. Siapa itu Ayyash? Akni ibna Abi Rabi'ah, yaitu Ayyash bin Abi Rabi'ah. Wa zawjuhu dan istrinya Ayyash bin Abi Rabi'ah Asma ila Salamati. Asma yakni bernisbat kepada atau dinisbatkan kepada Salamah. Berarti maksudnya binti Salamah. Jadi maksudnya Asma binti Salamah, itu maksudnya Asma ila Salamati. Bukan Asma binti Salamah, ya, bukan. Binti Salamah pokoknya gitu. Wa zawjuhu Asma ila Salamati. Nu'aymunin Nahamu aidan Hatibu wa huwa ibnu Amrin wa kadzaka Saibu. Nu'aymun An-Naham, kemudian Nu'aym An-Naham ini ibnu Abdullah, ya. Aidan maf'ul mutlak boleh, hal boleh juga. Hatibu Hatib, wahwa adapun Hatib itu ibnu Amr, ibnu Amrin. Wa kadzaka Saibu, dan itu seperti Hatib ibnu Amr as-Saib, Saib. Ibnu Utsman bin Maz'un dzukir abuhu Ma'mud Talib bin Azhar. Ibnu Utsman bin Maz'un dzukir abuhu Ma'mud Talib bin Azhar. Saib ai Ibnu Utsman, yakni ai Saib bin Utsman bin Maz'un. Dzukir telah disebut Utsman bin Maz'un ini. Dzukir siapa yang dzukir? Naibul fa'ilnya abuhu, ayahnya Saib, yaitu Utsman bin Maz'un. Tadi kan sudah disebut, ya, di atas Utsman bin Maz'un tadi kan ada disebut Ma'mud Talib ibni Azhar. Kemudian setelah itu Ma'mud Talib
bersama dengan Muttalib bin Azhar. Wa zawjuhu Ramlatu Umainah binti Khalaf. Itu kalau ada yang bintu berarti lebih enak binti gitu ya. Binti Khalaf. Binti Khalaf li Khalidin qarinah. Wa zawjuhu ay zawju Muttalib. Wa zawjuhu dan istrinya Muttalib Ramlah. Ramlah menjadi badal ya. Ramlah Umainah beserta Umainah. Umainah ini binti Khalaf. Ini li Khalidin qarinah. Qarinah itu istri ya, istri bagi Khalid. Berarti Umainah ini zaujatu Khalid bin Sa'id ibn al-As bin Wa'il. Ya, Khalid bin Sa'id ibn al-As bin Wa'il. Madasmuhu Ammarun ibn Yasiri wa ibn Fuhairah tasmihi bi'amiri wa ibn Fuhairah tasmihi bi'amiri. Madasmuhu telah lewat, ismuhu namanya Khalid. Wa Ammarun ibnu Yasiri dan Ammar bin Yasir. Ini masih menceritakan nama-nama yang masuk Islam minas sabiqin ya. Kemudian ibnu Fuhairah asmihi bi'amiri. Asmihi ini ai bimakna sammihi gitu ya. Yang masyhur sammihi, tapi ada juga lughat asmihi. Jadi menamailah kamu asmihi, menamailah kamu terhadap ibnu Fuhairah bi'amiri dengan nama Amir. Berarti Amir ibni Fuhairah. Ini berarti asmi aslinya hamzanya hamzah qata' ya, tapi kemudian bacanya diwasal karena li ajlin nazm. Madasmuhu Ammarun ibnu Yasiri wa ibnu Fuhairah tasmihi bi'amiri. Abu Hudzaifatin Suhaibun Jundabu, bisa Jundubu bisa Jundabu. Wa huwa Abu Dzarrin saduqun tayyibu. Abu Hudzaifatin, kemudian Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah ya. Bin Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Suhaib bin Sinan. Kemudian Jundub atau Jundab. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kemudian Jundub atau Jundab ini wahwa. Adapun Jundub atau Jundab itu Abu Dzarrin, nama dari Abu Dzar. Kunyahnya Abu Dzar. Nama aslinya Jundub atau Jundab. Sadukun, yang sangat jujur atau sangat sungguh-sungguh ya. Tayyibu, yang baik. Wa qala inni rabi'un li arba'ah min tabi'in nabi aslamu ma'ah. Wa qala, dan berkata Abu Dzar, ini sesungguhnya saya itu rabi'un li arba'ah, orang yang nomor 4 dari 4 orang, min tabi'in nabi, dari para pengikutnya Nabi, aslamu, yang telah masuk Islam, arba'ah itu ma'ahu, ma'ah ay ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumuk kipas. Kadza Unaisun akhuhu qad aslama thumma ba'du aslamat ummuhuma. Kadza
itu seperti Abu Dzar, Unais akhuhu ai akhu Abu Dzar, saudaranya Abu Dzar. Qad aslama, benar-benar telah masuk Islam Unais. Thummata ai thumma ya. Ba'du ai ba'da Abi Dzar ya. Ba'du setelah Unais aslamat ummuhuma. Ini masuk Islam semua ini. Setelah Unais aslamat masuk Islam siapa? Ummuhuma, ibunya Unais dan Abu Dzar. Siapa namanya? Romlah ya. Ummuhuma ini namanya Romlah. Ummu Unais wa ummu Abi Dzar. Kadza ibnu Abdillah wa huwa waqidu, kadza Iyasun aqilun wa Khalidu, wa Amirun arba'atun banul Bukair, wa ibnu Abi Waqqas ismuhu Umair. Wa Amirun dan Amir, kadza ibnu Abdillah, kadza itu seperti ummuhuma ibnu Abdillah, yaitu ibnu Abdillah. Wa huwa, adapun ibnu Abdillah itu Waqid, namanya Waqid, Waqid ibnu Abdillah. Kadza itu seperti Waqid Iyasun, Iyas, wa Aqilun dan Aqil, wa Khalidun dan Khalid, wa Amirun dan Amir. Arba'atun itu 4 orang atau mubtada ya. Arba'atun utawi ki wong papat iku Banul Bukair, anak-anaknya Bukair. Jadi Iyas bin Bukair, Aqil bin Bukair, Khalid bin Bukair, Amir ibnul Bukair. Wa ibnu Abi Waqqas ismuhu Umair, dan ibnu Abi Waqqas namanya Umair, Umair bin Abi Waqqas. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Umair bin Abi Waqqas. Kadzaka bintu Asadin Fatimatu, kadzaka bintu Amirin Duba'atu. Kadzaka itu seperti Umair bintu Asad, bintu Asad yakni Fatimah, Fatimatu, Fatimah bintu Asad. Ini ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Berarti zaujahnya siapa? Abdul Muttalib, Abi Thalib. Kadzaka bintu Amirin Duba'ah, begitu juga ka Duba'ah bintu Amir. Amrun Abu Najiha fihim ma'adud, Utbatu Abdullahi Najla Mas'ud. Amr bin Utbah Abu Najih, kunyahnya Abu Najih. Fihim, di dalam as-sabiqin, ma'dud itu terhitung, ay ma'dud fihim, ma'dud fis sabiqin. Utbah dan Utbah, kemudian Abdullah dan Abdullah. Najla Mas'ud, dua-duanya putranya Mas'ud. Utbah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud. Sababu Islami Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Ini bab menerangkan Islamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ja'alahun nabiyyu wa huwa yar'a Hunaimatan yusimuha fil mar'a, qala lahu sya'uka fiha labanu, qala na'am lakinnani mu'tamanu. Ja'alahun nabi, ja'a telah datang
lahu kepada Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang datang? An-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hal sekaligus mubtada, wa huwa hal utawi Ibnu Mas'ud itu iku yar'a angon. Angon apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia angon itu apa? Memelihara ya. Mengembala. Ghunaimatan, mengembala kambing. Yusimuha sama dengan yar'a ya, membiarkan ayat rukuha yar'a, yatrukuha tar'a, dia meninggalkan, maksudnya mengembala kambing itu memakan dari rumput-rumput yang ada di mar'a, fil mar'a, di dalam tempat untuk mengembala. Jadi ketika Ibnu Mas'ud suatu saat mengembala kambing di sebuah tempat, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepadanya, qala lahu sya'uka fiha labanu. Qala berkata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu kepada Abdullah bin Mas'ud, sya'uka fiha laban. Sya'uka ay hal sya'uka fiha laban. Adakah, sya'uka mubtada ya, adakah kambing-kambingmu itu, fiha itu tetap di dalam sya'uka, labanu mubtada lagi, apakah ada susunya? Qala berkata matur Ibnu Mas'ud, na'am, iya, lakinnani mu'tamanu, tetapi saya ini mu'taman, orang yang dipercaya. Maksudnya ay ajir, saya ini hanya orang yang dipercaya, disewa untuk mengembala. Jadi ini bukan kambing saya sendiri, maka saya tidak bisa memberi izin untuk memberikan susunya, karena saya hanya seorang ajir, mu'taman. Qala fahal fiha idzan min syati ma massahal fahlu idzan fatati. Qala ay qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal fiha maka adakah itu fiha di dalam sya'uka, di dalam kambing-kambingmu itu, idzan yakni ini idzan ini dzaraf ya, maksudnya idzan nalikane, idzan bukan dzaraf, nalikane anta mu'taman itu ya. Idzan yakni di saat ketika kamu menjadi orang yang mu'taman ini, apakah ada di dalam kambing-kambingmu itu min syati, satu kambing, mamas sahal fahlu, yang belum pernah disentuh oleh kambing jantan. Jadi al-fahlu kambing jantan, wedhus lanangan ya. Maksudnya yang tidak dipajangi, ora dipajangi lek bahasa Jawanya begitu. Yang belum pernah dikumpuli kambing laki-laki, jantan kok laki-laki. Idzan fatati, jika memang begitu, jika memang ada, fatati maka datanglah engkau, yakni datangkan, maksudnya datangkan kepada saya kambing yang belum pernah dipejantani oleh kambing yang jantan. Biha, fata'ti biha ay bisyah, biha famassad dar'a wa huwa yad'u famtadda dar'uha wa darrad dar'u. Biha ay bisyah allati ma massahal fahlu,
datangkan kepada saya kambing yang belum pernah dijantani oleh kambing yang jantan. Maka didatangkan oleh Ibnu Mas'ud, famassad dar'a wa huwa yad'u. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dar'unya, istilahnya kapure gitu ya. Kapur itu, dar'u itu wadahnya susunya hayawan, itu disebut dar'u. Jadi kantung susunya, tempat mengeluarkan susunya itu dipegang sama Nabi. Wa huwa yad'u, ini hal dan mubtada. Dan halnya ketika itu Nabi SAW itu yad'u, berdoa. Nabi sambil berdoa memegang dar'unya syah yang belum pernah masahal fahlu tadi itu. Famtadda dar'uha wa dar'u. Setelah didoakan Nabi, imtadda dar'uha, menjadi panjang dar'unya, tempat susunya itu, wa dar'u, dan susunya keluar menjadi bancar, lancar, darro. Jadi kambing itu kan kalau belum kawin itu kan kecil ya dar'unya. Ketika dipegang Nabi sambil didoakan, itu langsung mengembang, langsung besar, memanjang, terus bisa mengeluarkan susu yang sangat banyak sekali. Wadarrad dar'u, deras ya susunya. Fahtalaba syata wa asqa thumma mas fi syurbihi qala lahu klus faqalas. Fahtalaba syata, maka apa bahasa Indonesianya, ngepoh itu. Ihtalaba, memeras ya. Nabi memeras susunya tadi itu keluar dengan deras. Kemudian wa asqa, dan Nabi memberi minuman dari susu itu kepada sahabat yang ikut bersamanya. Tsumma mas itu ngecot, yakni minum. Kemudian Nabi sendiri juga minum dari susunya. Fi syurbihi qala lahu ghulayyama qala lahu klus faqalas. Kemudian setelah Nabi meminum, Nabi berkata lahu liddar'i. Lahu itu kembalinya kepada dar'u. Setelah diminum sama Nabi, Nabi setelah memberi minum para sahabat dan beliau meminum juga, kemudian Nabi berkata kepada dar'unya, uklus faqalas, ayo kumpul lagi, yakni apa, mengkeret mana gitu ya, kumpul lagi. Faqalas, maka menjadi kumpul lagi kembali seperti asal mulanya, jadi tidak mengembang lagi, kembali seperti semula. Yakni faqalas uklus, yakni inzawi wandom ya, inzawi wandom, mengkeret ya, mengkereto. Faqalas. Qala di sini Ibnu Mas'ud. Qala fa'allimni la'alli a'lamu. Qala lahu hulayyimun mu'allamu. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, fa'allimni, maka hendaknya engkau mengajari aku wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa caranya kok bisa begitu? Ajari saya. La'alli a'lamu, barangkali dengan engkau ajari itu aku menjadi tahu. Qala, berkata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, kepada Abdullah bin Mas'ud, Hulayyimun mu'allamu, ay anta innaka hulamun mu'allamu, maksudnya begitu. Hulayyim tasghir dari hulam ya. Takdirannya ada innaka di situ yang dibuang. Sesungguhnya engkau itu bocah atau anak laki-laki kecil,
muallamu yang diajari. Jadi waktu itu memang siapa Ibnu Mas'ud masih kecil ya. Bahkan beliau itu berkata waktu itu inni sadisu sittah, inni sadisu sittatin, saya ini termasuk nomor 6-nya 6 orang yang masuk Islam. Ijtima'ul muslimina bidaril arqam. Ini bab menjelaskan tentang kumpulnya kaum muslimin di Daril Arqam. Wattakhadhan nabiyyu darul arqami lis-sahbi mustakhfina an qaumihim. Wa qila kanu yakhrujuna tatra ila asy-syi'abi lis-salati sirra. Wattakhadhan nabiyyu, dan menjadikan Nabi SAW darul arqami, menjadikan terhadap darul arqam lis-sahbi, bagi para sahabat, mustakhfina menjadi hal ya, halnya nyamar, itu mustakhfin, nyamar semuanya, an qaumihimi, dari kaumnya, di rumahnya Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam. Wakila kanu yakhrujuna tatra. Wakila, dan dikatakan, qaul kanu ay as-sahaba, ada para sahabat itu yakhrujuna, keluar mereka semua tatra. Tatra itu ini banyak yang salah paham, dikira fi'il ya. Tatra itu isim bukan fi'il. Jadi tatra pisah-pisah menjadi hal ya, halnya pisah-pisah, yakni tidak bersamaan gitu ya. Jadi ya ba'duhum ba'dha. Kemana? Ila sya'abi, menuju ke syi'ab. Syi'ab itu syi'ab tariq fil jabal. Syi'ab itu jalan di gunung. Tujuannya untuk apa? Lis salati, untuk salat sirran, secara samar. Jadi Nabi SAW bersama para sahabat sembunyi di rumah Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam, bidaril Arqam. Itu kalau sholat, ada kaul mengatakan memang sholatnya di Darul Arqam, tapi nyamar-nyamar. Ada yang mengatakan sholatnya itu di Syi'ib, di jalanan yang ada di gunung, tapi ya satu persatu gitu. Jadi tidak langsung semuanya, supaya tidak terlihat oleh musuh-musuhnya, yakni orang-orang kafir. Berapa lama ini di Darul Arqam? Hatta madat salasatun sinina wa azhara ar-rahmanu ba'du dina. Hatta madat, sehingga lewat apa, salasatun, 3, apanya, sinina, tahunnya, tamyiz ya. Wa azhara ar-rahmanu, dan telah menampakkan Allah yang Maha Rahman, ba'du, setelah 3 tahun, ad-dina, terhadap agama Islam. Setelah 3 tahun baru itu dakwah secara jahron ya. Wasada'an nabiyyu jahran mu'lina idh nazalat fasda' bima fama wana. Wasada'an nabiyyu, dan sada'a itu jahara, dakwah atau mengajak secara terang-terangan. Siapa itu? An-Nabi SAW, jahron, dengan secara terang-terangan, maf'ul mutlak ya, jahron. Mu'lina menjadi hal, halnya menampakkan ya, ngedengaken. Idh nazalat, ay hina nazalat, ketika, di dalam waktunya ketika turun ayat fasda' bima tu'mar,
wa a'rid 'anil musyrikin. Fama wana ay fama dha'ufa wa tarakha, maka tidak lemah Nabi sallallahu alaihi wasallam amma umira bihi, ya. Wa anzaral asyairal lati dzukir bi jam'ihim id nazalat wa anzarul asyaira, dan Nabi SAW memberikan peringatan kepada golongan dari kerabat-kerabatnya Nabi allati dzukir, yang telah disebut naibul fa'ilnya dzukir itu bijam'ihim, telah disebut bijam'ihim keseluruhannya mereka itu asyair. Idz nazalat ay hina nazalat, ketika turun ayat wa anzir ay wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi Nabi SAW 3 tahun sembunyi di Darul Arqam, setelah itu dakwah secara terang-terangan. Setelah turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, tapi dimulai dengan indar kepada asyairnya, keluarganya yang terdekat dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa ja'alallahu lahul qur'ana ayata haqqin a'jazat burhana. Wa ja'alallahu lahul qur'ana, dan waja'alallahu, dan telah menjadikan Allah lahu lin Nabi SAW al-Qur'ana, terhadap Al-Qur'an, ayata haqqin, sebagai ayat yang hak, yakni ayat yang hak, tanda yang benar, lin nubuwah war risalah, gitu ya. A'jazat burhana, a'jazat yang telah membuat lemah. Ini ada maf'ul yang dibuang ya. Setelah a'jazat itu ai a'jazat fusaha al-arab, gitu ya. Burhana menjadi tamyiz. Jadi a'jazat, ayat yang melemahkan orang-orang Arab yang fasih. Burhana, apanya yang melemahkan itu? Tamyiz ini ya, dalilnya. Jadi min jihadid dalil, dari arah dalil. Al-Quran ini memang sangat mu'jiz kepada mereka orang-orang yang menentang. Aqama fihim fawqa 'ashrin yatlubu ityanahum bimithlihi faghulibu. Aqama, berdiam diri Nabi SAW, fihim ay fi qaumihi, fihim di dalam kaumnya, fawqa 'ashrin, di dalam waktu di atas 10 tahun. Yatlubu, mencari-cari Nabi SAW, ityanahum, mendatangkannya orang-orang kafir, yakni qaumihi, bimithlihi, dengan seumpamanya Al-Quran. Faghulibu, maka mereka dikalahkan, kaum itu, yakni tidak mampu. Jadi Nabi 10 tahun lebih kumpul bersama kaumnya, nantang mereka, ayo coba datangkan yang sama dengan Al-Quran ini. Tapi nyatanya mereka tidak bisa. Selama 10 tahun sampai lebih, sampai Nabi hijrah, tidak ada yang sanggup, bahkan sampai sekarang dan ila yaumil qiyamah tidak ada yang sanggup mendatangkan seperti Al-Quran. Thumma bi'ashri suwarin bisurah falam yutikuha walau qasirah. Disuruh datangkan semua yang kalam yang kadarnya sebanyak Al-Quran, tidak mampu. Kalau gitu ditantang, datangkan 10 surat saja yang seperti 10 surat dalam Al-Quran. Jadi kadar kalam yang
sama dengan kadarnya 10 surat dalam Al-Qur'an. Jadi di sini kalau tidak bisa sekadar satu Quran, sekadar 10 surat, tetap tidak mampu. Bisurah, fatalaba ityanahu bisurah. Kemudian Nabi meminta mereka mendatangkan sekadar satu surat. Wes coba datangkan kalam yang kefasihannya, fasohahnya, balaghahnya sama dengan kadar banyaknya satu surat. Falam yutikuha, maka mereka tidak mampu mendatangkan satu surah. Walau qasirah, walau kanatis suratu qasiratan. Walau qasirah, walaupun ada surat itu yang pendek. Wis satu surat tidak usah yang panjang, yang pendek sudah, paling pendek. Inna a'tainakal kautsar misalnya, sekadar seperti itu, seperti panjangnya surat Inna a'tainakal kautsar, tapi tidak ada yang mampu mendatangkan itu. Wahum la'amril fusaha'ul lusnu fanqalabu wahum hayaroluknu. Tidak bisanya ini apakah mereka memang tidak bisa bahasa Arab? Belum, mereka itu orang-orang fasih. Wahum, ya, dan mereka al-kuffar la amri gila, bahasa Jawa itu yaktine utawi sifat urip ingsun iku sumpah. Jadi apa ya, bahasa Indonesianya berarti ya kira-kira mungkin begini maknanya. Wahum, dan mereka, ini mubtada ya, mubtada al-kuffar. La amri, sifat hidup saya, yakni hidup saya jadikan sumpah. Saya bersumpah dengan hidup saya. Itu al-fusahaul lusnu. Mereka itu al-fusaha, orang-orang yang fasih. Al-lusnu sama juga maknanya dengan fusaha, orang-orang yang fasih lisannya. Fanqalabu wahum hayaroluknu. Fanqalabu, maka kemudian mereka berbalik. Wahum hal dan mubtada ya, halnya mereka itu menjadi hayara, itu orang-orang yang bingung, luknu, dan orang-orang yang terdiam. Ai uskitu luknu itu ayya wa sa'uba alaihi al-ifsah bil arabiyah li'ujmati lisanih. Jadi mereka menjadi orang-orang yang lemah, bukan terdiam ya, lemah, tidak bisa mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Wa usmi'ut tawbikha wat takri'a ladal mala muftariqan majmu'a. Wa usmi'ut tawbikha, dan mereka diperdengarkan, mereka orang-orang kafir, karena tidak mampunya mendatangkan yang seperti Al-Quran itu, mereka diperdengarkan taubih. Taubih itu membuat mereka malu, ditaubih sama Allah. Wa takri' ay di ta'nif dan ta'yir, dicelo, dihina-hina oleh Allah Ta'ala. Ladal mala, yakni dihina melalui Al-Quran ya, melalui ayat Al-Quran. Ladal mala, di hadapan para golongan orang banyak, muftarikon, halnya mereka dalam keadaan terpisah-pisah, majmu'an, atau juga halnya ketika kumpul.
baik ketika sendiri maupun ketika kumpul mereka ditaubih dan ditakri. Ditakri itu bisa dikerasi, dihina dengan keras, gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yafuh minhum fasihun bisyafah mu'aridun balil ilahu sarafah. Falam yafuh, maka tidak ada yang mengucap. Falam yafuh, tidak ada yang mengucap minhum ay minal kuffar. Siapa fasihun, orang yang fasih dari kalangan kufar, tidak ada satupun yang bisa mengucapkan bisyafah. Bisyafah ay bi kalimah, bi kalimatin. Aslinya syafah maknanya bibir ya, tapi maksudnya di sini bi kalimah, bi kalimatin minal Quran. Mu'aridun, halnya mereka orang yang menentang. Balil ilahu sarafah, akan tetapi al ilah utawi Allah itu sarafah. Ini sarafah ini asli maknanya ngenggokno ya, membelokkan mereka, membelokkan hunya itu kepada fasih ya, membelokkan. Ini kalau lihat zahirnya sepertinya condong ini ya, condong kepada qaul bis-sarfi. Jadi ada qaul bis-sarfi atau sorfah. Maksudnya qaul bis-sarfi atau bis-sarfa ini sebuah qaul yang mengatakan aslinya orang-orang kafir itu sebenarnya bisa mereka mendatangkan kalimat yang indah seperti Al-Quran, tetapi dibuat tidak bisa oleh Allah Ta'ala. Ada qaul begitu, ini namanya qaul bis-sarfi atau sorfah. Qaul ini marjuh, ditentang, mu'arad, ditentang oleh ulama kita. Jadi kalau menurut kita ulama bukan karena itu, memang ainul Qur'annya itu memang sudah mu'jiz. Jadi sudah memang membuat mereka tidak mampu. Bukan aslinya tidak mampu terus dibuat tidak mampu oleh Allah, tidak. Tapi memang asli mereka tidak mampu mendatangkan seperti Al-Quran karena i'jazul Quran itu bi'ainihi. Jadi itu pendapat yang rajih begitu. Jadi qaul yang bisarfi ini yang marjuh ya, pendapat yang marjuh. Faqailun yaqulu hadha sihru wa qailun fi udhunayya waqru. Faqailun, maka ini mubtada ya, orang yang mengucap, yaqulu itu mengucapkan, mengatakan hadza sihru. Karena mereka sudah tidak mampu lagi mendatangkan seperti Al-Quran, akhirnya mereka mencari-cari dengan cara mengatakan hadza sihru, Quran ini sihir, Muhammad ini sahir ya. Wa qailun fi udhunayya waqru, ada juga yang mengatakan fi udhunayya waqru, di dalam telinga saya, waqru ada bot-botan. Bot-botan itu apa? Sesuatu yang berat itu loh, yang membuntu telinga. Maksudnya kalau bahasa Jawa kasarnya itu kopok gitu ya. Kopok itu bahasa Inggris timurnya tengel. Tengel alias apa? Budek gitu ya. Wah, telinga saya tuli, saya tidak bisa mendengar Al-Quran ini. Wa qailun yaqulu mimman taghaw la tasma'u lahu
wa fihi falghaw. Qailun, dan orang yang ngucap itu berkata mimman qad taghaw. Qailnya ini dari orang-orang yang memang taghaw itu lacut, melewati batas. La tasma'u lahu, jangan mendengarkan terhadap Al-Quran ini. Wa fihi falghaw, dan di dalam Al-Quran ini ketika dibacakan kalian berbicaralah dengan sesuatu yang batil. Falghaw, jadi ucapan mereka la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw, ya, bicaralah sesuatu yang batil, tidak usah dengarkan Al-Quran ini. Nah, jadi ini berbagai macam ucapannya orang kafir, komentarnya mereka terhadap Al-Quran setelah mereka tidak mampu mendatangkan yang sama dengan Al-Quran, bahkan dengan satu surat. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, ya, qul fa'tu bi 'ashri suwarin bimithlihi, qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayat, tidak mampu, sampai satu surat tidak mampu. Akhirnya komentar mereka beragam, ada yang mengatakan hadza sihru, ada yang mengatakan fi udhunayya waqru, ada yang mengatakan la tasma'u lahu wa fihi falghaw. Wa hum idza ba'dun bi ba'din qad khala ya'tarafu bi anna haqqan ma tala. Wa hum, dan mereka al-kuffar, idza khala ba'dun bi ba'din, gitu. Apabila khala itu perspen, apabila dalam keadaan menyendiri, ba'dun dalam keadaan sendiri, sebagian dari mereka orang-orang kafir, bi ba'din dengan sebagian yang lain, i'tarafu, mereka mengaku, bi anna haqqan matala, ay bi anna matala haqqan, bahwa sesungguhnya apa yang dibaca Nabi Al-Quran itu adalah sesuatu yang hak. Jadi mereka itu mengakui ketika sendirian, tidak di hadapan Nabi, ketika sesama orang kafir, mereka itu mengakui bahwa Al-Quran ini benar-benar memang dari Allah. Tidak mungkin ini buatan manusia, karena mereka orang-orang yang fasih, fusuha, sehingga mereka tahu dengan balaghatul Quran wa fasahatul Quran, tidak mungkin ini buatan manusia. Sehebat-hebatnya manusia tidak mungkin mampu membuat yang sama dengan ini. Jadi mereka ngakui itu, tapi gengsi. Kalau di depan Nabi tidak mau ngakui. Bukan cuma itu saja, wa annahu laisa kalamal bashari wa annahu laisa lahu bimuftari. Wa annahu, dan mengakui, ya, wa annahu, sesungguhnya matala itu laisa kalamal bashari, tidak ada apa itu matala, itu kalamal bashari, ucapan manusia, tidak mungkin ini ucapannya manusia. Wa annahu, dan mereka mengakui, i'tarafu annahu, mengakui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad, laisa itu tidak ada Nabi Muhammad, lahu lil Quran, bimuftari itu sebagai orang yang membuat-buat. Tidak mungkin Nabi iftira, tidak mungkin membuat-buat sendiri. Wong Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya, tidak mungkin Quran ini ucapan manusia. I'tarafal walidu thumman nadru wa utbatun bidzaka wastaqarru. I'tarafal walidu, mengakui siapa Walid ibn al-Mughirah, thumman nadru, kemudian Nadhr ibn al-Harith, wa Utbah, dan Utbah, bidzaka, mengakui dengan kebenaran Al-Quran. Zaka itu isinya kebenaran Al-Quran, dan Al-Quran itu laisa kalamal bashar wa annahu laisa bimuftari, dan sesungguhnya Nabi bukan orang yang mengada-ngada tentang Al-Quran. Wastaqarru ay aqarru, ya, dan mereka mengakui itu.
wa ibnu syarikin ba'a wa huwal akhnasu kadza Abu Jahlin walakin ublisu. Wa ibnu syarikin, dan mengaku juga anaknya Syarik. Wa ibnu syarikin, dan anaknya Syarik, ba'a itu kembali, yakni raja'a an mu'aradatil Qur'an, kembali dari menentang Al-Qur'an. Siapa itu ibnu Syarik? Wa huwa, adapun ibnu Syarik itu adalah Al-Akhnas, namanya Akhnas ibnu Syarik, Syarik bil qaf ya. Kada Abu Jahlin, kada itu seperti Akhnas ibnu Syarik. Abu Jahlin juga mengakui juga sama. Walakin ublisu, tetapi walaupun mengakui mereka semua ublisu ay tahayyaru wasakatu, ya, mereka menjadi bingung dan terdiam. Ini saya mengartikan langsung bil murad ya, dibuat terdiam gitu ya, dan dibuat bingung, tidak bisa apa-apa walaupun mereka mengakui dan tahu kalau Al-Quran itu benar dari Allah Ta'ala. Wa kaifala wa huwa kalamullahi munazzahun an nihlati ishtibahi yahdi ilallati hudaha aqwamu bihi yuta'u wa bihi yu'tasamu. Wa kaifala ay wa kaifala ya'tarifun, dan halnya bagaimana mereka tidak mengakui Al-Quran itu kebenaran Al-Quran. Wahuwa, halnya adapun utawi Al-Quran itu kalamullah, firmannya Allah Ta'ala, munazzahun. Ini ada mubtada yang dibuang ya, takdirannya Al-Quran itu munazzahun, dibersihkan, an-nihlat ishtibahi, dari ngaku-ngaku atau mendakwa ityan bisyubhah. Jadi nihlat istibahi, dari pengakuan hal-hal yang menyerupai Al-Quran. Tidak ada siapa yang bisa. Yahdi ilallati hudaha aqwamu bihi yuta'u wa bihi yu'tasamu. Yahdi, menunjukkan Al-Quran ini, ilallati hudaha, kepada perkara hudaha yang, utawi itu mubtada ya, petunjuknya allati, yakni Al-Quran itu aqwamu, lebih cecek, luwe cecek, lebih lurus, bihi yuta'u wa bihi yu'tasamu. Ini naibul fa'ilnya muqaddam ya, ayyuta'u bihi wa yu'tasamu bihi, ditaati dengan Al-Quran itu dan dipegang teguh, dibuat i'tisam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa huwa ladaina habluhul matinu na'buduhu bihi wa nasta'inu. Wa huwa, dan Al-Quran, ladaina, di sisi kita, habluhul matinu, itu tamparnya Allah, talinya Allah, al-matinu, yang kuat ya, sifatnya hablu ya, yang kuat, yang kokoh. Na'buduhu, kita menyembah kepada Allah, bihi, dengan Al-Quran, wa nasta'inu, dan memohon pertolongan kepada Allah dengan Al-Quran. Wa huwa alladzi la tanqadi ajaibuh wa la yadhillu abadan musahibuh. Wa huwa, dan Al-Quran itu, alladzi la tanqadi ajaibuh, yaitu kitab, alladzi, kitab, la tanqadi, yang tidak habis apanya, keajaiban-keajaibannya, ajaibuh, wa la yadhillu abadan, dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Siapa? Musahibuh, orang yang menemani Al-Quran. Maksudnya musahibuhu ay orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Hafidhuhu wa amiluhu, ya, itu maksudnya musahibuh.
mu'jizatan baqiyatan 'alal mada hatta ilal waqtil ladzi qad wu'ida. Al-Qur'an itu mukjizat, menjadi ini hal ya, mukjizatan. Halnya menjadi mukjizat, baqiyatan yang tetap, yang terus, 'alal mada di atas panjangnya zaman, sepanjang zaman ya, atau sampai mentoknya waktu ini. Hatta ilal waqtil ladzi qad wu'ida, sampai nanti kepada waktu yang telah dijanjikan irtifa'ul Qur'an. Jadi wu'ida irtifa'ul Qur'ani fihi, yang telah dijanjikan terangkatnya Al-Quran di dalam waktu itu. Jadi insyaallah Al-Quran ini kitab Allah yang disabdakan Nabi SAW, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitab Allahi wa sunnati. Jadi kitab Allah Al-Quran kalau dipegang teguh tidak mungkin orang akan tersesat. Dan Al-Quran ini walaupun sudah tidak turun setelah wafatnya Nabi, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, tanazzuluhu 'alal ulama'i bakin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Jadi tanazzulnya Al-Quran itu terus langgeng. Tanazzul itu maksudnya mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru tentang Al-Quran itu akan terus ada. Bakin ladaihim ay ladal ulama, di kalangan para ulama, wa huwa munqati'un nuzuli, padahal Al-Quran itu sudah terputus nuzulnya. Setelah wafatnya Nabi kan sudah tidak ada nuzulul Quran, tapi tanazzulnya tetap selama-lamanya di kalangan para ulama, karena Al-Quran itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran sendiri, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu menjadi ayat-ayat yang menjelaskan di dalam hati atau dada orang-orang yang berilmu. Jadi khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta, ambillah dari Al-Quran ini ayat yang mana saja untuk kepentingan atau hajat apa saja. Wah, ini tentang Al-Quran. Saya dapat berapa nazam ini? Dari nazam ke berapa tadi? 99 ya? Ini persis nazam ke 156 ya. 156. Cukup dulu ya. Ini terusannya zikru kifayatillahil mustahziin. Cukup sampai di sini, wallahu taala a'lam wa ahkam. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahil ahwal wal a'mal fil hal والعيال في الحال والاستقبال وعن الله يزين الصفحات أيامنا ومجالسنا بأنوار العلم والعبادة ويختمها بالنجح والنصح والسعادة ويرفع عن قلوبنا غشاوة الغفلة عن ملاحظة الجبروت حتى نشاهد عجائب صنعه في الملك والملكوت ويبصرنا بمواقع أقدامنا ومطارح أبصارنا ومواقف عقولنا لترى بواتن الأمور من ظواهرها وحقها من باطلها ويلبسنا حلة التقوى والعرفان وأن يؤمننا من نوائب السروف الحدثا ويكفينا شر حوادث آخر الزمان ويجعلنا من عبيد الإحسان ويختم لنا بخاتمة الشهادة والإيمان
bila mihna wal imtihan wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dibaca itu ya, dibaca dari Dzikrus Sabiqin lil Islam supaya rusuh sampai tadi terakhir. Minar rijal ibnu abi kuhafati qala bihi Hassanu fil qasidati wa iddatun minas sahabatil ula وتبعوه ممن تلا خديجة تذكر أول النسوان عليا يعدد أول الصبيان وعمره 8 أو معشر أو 6 أو 5 وقيل أكبر من الموالي زيد بن حارثة كان مجلسا له محادثة عثمان والزبير وابن عوف طلحة سعد آمين من خوف إذ آمنوا بدعوة الصديق كذا ابن مذعون بذا الطريق ثم أبو عبيدة والأرقم كذا أبو سلامة المكرم وابن سعيد خالد قد أسلم وقيل بل قبله متقدم كذا ابن زيد أي سعيد لامرا وزوجه فاطمة أخت عمر كذاك عبد الله مع قدامة هما لمذعون سعيد الهامة وحاتب حطاب ابن الحارث أسماء عايش وهي غير طامث كذا ابن إسحاق بذاك انفردا ولم تكن أعيش ممن ولد فكيهة الزوجان تلك لذاك هذه للثاني عبيدة بن حارث خباب ابن الأرت كلهم أجابوا كذا سليت وهو ابن عمرو وابن حذافة خنيس وابن ربيعة اسمه مسعود ومعمر بن حارث معدود وولد جحش هما عبد الله كذاك أبو أحمد عبد أواه كذا شبيه المصطفى أي جعفر أسماء زوجه الحليف عامر عياش يعني ابن أبي ربيعة وزوجه أسماء إلى سلامة نعيم النخا أيضا حاطب وهو ابن عمرو وكذاك السائب أي ابن عثمان بن مذعون ذكر أبوه مع مطالب ابن أزهر وزوجه رملة مع بنت خلف لخالد قرينة مضى اسمه عمار ابن ياسر وابن فهيرة اسمه بعامر أبو حذيفة سهيب جندب وهو صادق طيب
وقال إني رابع لأربعة أسلموا معه كذا أنيس أخوه قد أسلم ثم بعد أسلمت أمهما كذا ابن عبد الله وهو واقد كذا إياس عاقل وخالد وعامر أربعة بنو البكير وابن أبي بقاس اسمه عمير كذاك بنت أسد فاطمة كذاك بنت عامر تبعة عمرو أبو نجيح فيهم معدود عتبة عبد الله نجل مسعود جاء له النبي وهو يرعى غنيمة يسيمها في المرعى قال له شاؤك فيها لبن قال نعم لكنني مؤتمن قال فهل فيها إذا من شاتي ما مسها الفحل إذا فتاتي بها فمس الضرع وهو يدعو فامتد ضرعها ودر الضرع فاحتلب الشاة وأسقى ثم مص في شربه قال له اجلس فقالس قال فعلمني غليم معلم واتخذ النبي دار الأرقم للصحب مستخفين عن قومهم وقيل كانوا يخرجون تترى إلى الشعب للصلاة سرا حتى مضت 3 سنين وأظهر الرحمن بعد الدين وصدع النبي جهرا معلنا إذ نزلت فاصدع بما فما وانا وأنذر العشائر التي ذكر بجمعهم إذ نزلت وأنذر وجعل الله له القرآن آية حق عجزت برهانا إتيانهم بمثله فغلبوا ثم ب10 سور بسورة فلم يطيقوها ولو قصيرة وهم لعمر الفصحاء اللسن فانقلبوا وهم حيار لكن وأسمعوا التوبيخ والتكريع لدى الملا مفترقا مجموعا فلم يفه منهم فصيح بشفه معارضا بل الإله صرفا فقائل يقول هذا سحر وقائل في أذني وكر وقائل يقول ممن قد طغوا لا تسمعوا له وفيه فالغوا وهم إذا بعض اعترفوا بأن حقا مثلا وأنه ليس كلام البشر وأنه ليس له بمفتري اعترف الوليد ثم الناظر وعتبة بذاك واستقر وابن شريك باء وهو الأخنس
كذا أبو جهل ولكن إبليس وكيف لا وهو كلام الله منزه عن نحلة اشتباه يهدي إلى التي هداها أقوم به يطاع وبه يعتصم وهو لدينا نعبده به ونستعين وهو الذي لا تنقضي أجاعبه ولا يضل أبدا مصاحبه معجزة بقية على المدى حتى إلى الوقت الذي معجزة باقية على المدى حتى إلى الوقت الذي قد وعد. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.